terhambat, akhirnya desa wisata para pengurusnya itu jadi kayak membuat strategi supaya percepatan bina pemberdayaan masyarakatnya. Jadi ada yang kerjasama dengan pihak investor, ada kerjasama dengan pihak Perum Perhutani secara kewilayahan. Karena jarang penduduk setempat yang memiliki, khususnya di puncak gitu, jarang masyarakat yang memiliki tanah yang luas. Dalam artian maksudnya ada yang masyarakat yang punya 1 hektar, 2 hektar jarang. Kebanyakan pendatang yang lahannya memang punya hektaran tapi tidak dikelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini Selasa tanggal 22 Juni 2021. Saya berada di Desa Wisata Batu Layang yang ada di Puncak Bogor guys. Hari ini rencana saya bersama mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen mau mengadakan pengabdian kepada masyarakat di desa ini. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana memperdayakan masyarakat sini, khususnya di bidang manajerial atau di bidang manajemen, yaitu bagaimana memperdayakan masyarakat sini dari segi pengelolaan desa wisata, baik itu dari segi sumber daya yang ada, pemasaran, maupun bagaimana mengelola keuangan yang baik untuk bisa mesejahterakan masyarakat yang ada di sini. Oke guys, ikutin keseruan kami. Lihat pemandangannya luar biasa di pagi ini guys. Di latar belakangnya Gunung Pangrango guys. Lumayan indah guys. Kita sekarang posisinya di cottage-nya guys. Seperti ini cottage-nya, luar biasa guys. Oke, ikutin keseruan kita untuk hari ini guys. Assalamualaikum guys. Ya jeung Kang Kang Iman. Aduh, Iman namanya. Sebenarnya namanya Sudirman. Oh, Sudirman. Ada di rerencangan itu Iman jadi ditambahan Iman. Tapi sebenarnya namanya Sudirman. Tapi sebagian orang kalau keluarga sih manggil Pak Dirman gitu. Tapi di kampung Man gitu. Man gitu ya. Kang Iman diceritakan lagi mengenai ini kah, mengenai tadi mengenai pengelolaan DBD wisata ya. Gimana kan? Ya, jadi desa wisata Batu Layang itu berawal itu dari dari hanya sekitar lingkungan masyarakat. Jadi kalau dulu mah pengembangannya langsung masyarakat aja, kayak homestay, rumah tinggal yang disewa-sewakan. Nah, dan kesini agak sedikit terhambat, akhirnya desa wisata para pengurusnya itu jadi kayak membuat strategi supaya percepatan bina pemberdayaan masyarakatnya. Jadi ada yang kerjasama dengan pihak investor, ada kerjasama dengan pihak Perum Perhutani secara kewilayahan. Karena jarang penduduk setempat yang memiliki, khususnya di puncak gitu, jarang masyarakat yang memiliki tanah yang luas. Dalam artian maksudnya ada yang masyarakat yang punya 1 hektar, 2 hektar jarang. Kebanyakan pendatang yang lahannya memang punya hektaran tapi tidak dikelola. Nah, terus ada kawasan di desa wisata, kawasan hutan yang memang dikelola oleh Perum Perhutani. Itu cukup luas. Jadi ada namanya, kalau di desa itu ada namanya
hutan pangkuan desa. Hutan Hutan pangkuan desa Batulayang itu 580 hektar. 580 hektar. Sebagian dari hutan itu bisa dimanfaatkan masyarakat. Hanya kerjasama dengan perhutani. Salah satunya contoh ini nih, sekarang di iya. tempat ini. Ini nama-nama apa desa wisata Batulayang apa ya nama sendiri, Pak? Nah, desa wisata Batulayang itu mencakup secara keseluruhan sebenarnya. Oh, gitu. Tapi Oh, setiap objek itu punya nama punya sendiri-sendiri. nama-nama sendiri-sendiri berdasarkan wilayah ataupun nama kampung. Oh, gitu. Kalau ini Nah, kalau ini namanya Cimandala. Cimandala. Jadi ini Cimandala. lebih ke Cimandalanya Nah, ya. Cimandala. Kenapa dinamakan Cimandala? Karena kita tidak melupakan sejarah sebenarnya. Oh, Jadi di desa wisata Batulayang itu ada Cimandala bagian dari objek. Objek. Kenapa dibilang desa apa Cimandala? Karena sungai yang mengalir di Oh, bawah. nih. Ada tuh kalau di Heeh. kita jalan-jalan di sekitar sini ada sungai. Itu tadi ada namanya Sungai Cimandala Cimandala. yang itu ya. Makanya yang jangan bawah sampai itu ke ya. anak cucunya lupa itu nama sungainya apa, bilang sungai-sungai tapi ini Cimandala. Cimandala. Tadi cerita sharing pendapatan Kang itu gimana tuh Kang? Ya, jadi dari sharing ada sebagian termasuk dengan investor, dengan perum perhutani. Kalau dengan perum perhutani itu salah satu yang memang kita bicara sekarang itu perum perhutani itu ada namanya sharing, terutama sharing dulu dengan pihak perum perhutani. Iya. Jadi dari pendapatan itu sharing dengan perum perhutani. Habis itu ada namanya, kalau di perhutani itu ada namanya lembaga, juga lembaga masyarakat namanya LMDH. Oh, LMDH, Lembaga masyarakat desa hutan. desa hutan. Nah, jadi ada, kalau misalkan pembagian sharingnya 30-70, 25 ke perum perhutani, 5% ke mana? Desa. Ke LMDH. LMDH. Nah, kalau dengan desa itu tergantung dari PAD yang sudah ditentukan. Oh, gitu. Gitu. Karena untuk saat ini PAD-nya nggak begitu besar, masih di sekitaran 3%, 3%. Nah, adapun yang lain hal-hal kayak kesejahteraan masyarakat di sekitar, kita pembangunan jalan itu masih kita sisihkan. Tapi secara keseluruhan pengelola keuangannya itu ya Akang sendiri istilahnya tidak ada campur tangan dari pemerintah atau pemerintah daerah, desa khususnya gitu kan. Masalah Kalau dari objek masing-masing, kan kita memang ada terbagi 3 yang tadi. Kalau dengan pihak investor yang mengelola investor, kalau dengan pihak investor, tapi dalam pengawasan sama saja, dalam pengawasan desa, dalam pengawasan pengurus desa wisata. Nah, kalau yang dikelola oleh langsung masyarakat, misalkan kayak pondokan homestay, ataupun misalkan ada di bawah ada tempat warung-warung, itu pendapatannya langsung oleh masyarakat. Kalau langsung di masyarakat, selama itu tidak masih dalam artian hitungannya masih yang penting bisa masyarakat sejahtera, itu tidak dikenakan pungutan. Tapi kalau sudah termasuk besar dalam artian kita sudah terstruktur, dalam artian sudah terkonsep, pendapatannya jelas, kenapa enggak kita juga berbagi dengan desa seperti itu. Karena dari setiap pembangunan jalan pun, misalkan dari setiap pembangunan jalan pun kan membutuhkan biaya. Nah, terus kalau manajemen yang ada di Cimandala, kebetulan memang saya sebagai pengelolanya langsung, sebagai owner lah ya, bisa dikatakan seperti itu, Pak. Tanahnya milik perhutani. Iya, tapi kan secara manajemen emang Akang ngelola langsung lah, saya ownernya lah gitu. Saya juga membuat sistem Cimandala sendiri dari manajemen dan lain-lain. Ada kan di Cimandala butuh perawatan, Pak. Betul, benar. Segala macam, jadi secara perhitungan memang harus dihitung. Karena memang kalau untuk sistem kita sama-sama Cimandala yang ini, tapi di dalam pengawasan perum perhutani dan desa. Jadi sharingnya emang sharing pendapatannya ada melibatkan perhutani yang jelas yang punya tanah ini. Dari segi biaya kos sewa tidak ada ya Pak ya. Sewa karena memang hanya sharing aja ya sifatnya. Ini keuntungan kalau dulu perhutani itu kan namanya program
PHBM. PHBM. PHBM itu pemanfaatan hutan bersama masyarakat. Kalau ada lagi, misalkan sekarang pemerintah ada namanya program kehutanan sosial. Program kehutanan sosial itu masyarakat boleh mengelola hutan selama 35 tahun. Dan itu bisa diwariskan ke anak cucu, bisa diperpanjang waktunya. Tetapi di dalam pengelolaan itu tidak semena-mena. Ada prosedur-prosedurnya. Nah, makanya setiap 2 tahun sekali ada namanya kalau STNK kan ada perpanjangan. Nah, di sini juga ada perpanjangan izin. Perpanjangan izin. Karena kalau melanggar ya kenapa kan nggak bisa dilanjut. Tapi kalau tidak melanggar ya ini sampai anak cucu. Gitu. Ya, istilahnya kerjasama yang baik ya harus di ini ya istilahnya kan. Jadi ini kan sumber pendapatan masyarakat sini juga gitu. Sekarang mah dijamin oleh negara, benar-benar dijamin oleh negara dan sertifikatnya juga dikeluarkan oleh negara. Oh, jadi ini ada sertifikatnya juga. Walaupun ini di hak guna bangun ya? Bukan hak guna bangun, jadi hak guna pemanfaatan hutan bersama masyarakat itu ada namanya kehutanan sosial di program Kulin Kakak. Kulin Kakak. Kalau di Jawa Barat itu ada namanya Kulin Kakak. Jadi Jawa Barat, Banten dan Jawa Barat semua. Izinnya ke provinsi ke daerah? Jadi nanti izinnya itu melalui Perum Perhutani sama Pak. Di Perum Perhutani nanti difasilitasi langsung ke kehutanan. Kehutanan bahwa di wilayah tersebut ada namanya kegiatan masyarakat yang memanfaatkan hutan. Berapa orangnya, namanya siapa, hak warisnya siapa, itu diajukan langsung ke kehutanan. Jadi nama-nama tersebut langsung mendapat sertifikat dari pemerintah. Secara sah mengelola hutan. Gitu. Jadi tidak ilegal. Tidak ilegal. Benar. Jadi nama-nama tersebut bisa mengelola hutan, tetapi tidak bisa diberikan kepada orang lain. Harus orang itu, tapi bisa diwariskan ke generasinya, gitu. Maksudnya ke anak cucunya, misalkan. Karena kalau diberikan kepada orang lain, namanya masih nama si penggarapnya. Gitu. Jadi hutan juga tidak semena-mena. Terus ada batas-batasan. Kita juga punya batasan berapa, misalkan Cimandala nih punya batasan hutan pengelolaannya. Saya diberikan oleh Perum Perhutani itu sekitar 10 hektar. Di area ini. Area ini 10 hektar. Lumayan ya. Ada yang 10 hektar, ada yang 20 hektar. Ini baru dimanfaatkan seberapa hektar? Yang baru dimanfaatkan kurang lebih 2 hektar. 2 hektar. Masih ada sekitar 8 hektar. Ke atas ya. Rencananya saya pengembangan taman hutan dan buah-buahan, Pak. Oh, buah-buahan belakang. Mantap. Saya jujur aja tertarik konsep arsiteknya ini, sejarah arsitekturnya gimana nih Kang? Ini saya melihatnya ini karya Akang nih punya nilai seni sendiri ini punya. Jadi kalau arsitek ya, kalau arsitek itu sebenarnya saya otodidak. Karena lahir di sini, cinta daerah, cinta lingkungan, saya tidak mau merusak alam. Jadi dari konsep, dari segi bangunan mungkin bisa dilihat itu tidak merubah struktur alamnya. Saya suka gitu, dari kayunya, penempatan kiunya. Karena saya seorang arsitek juga ya, saya arsitek juga, walaupun saya ngajar di dunia pendidikan untuk keuangan, tapi saya seorang arsitek. Jadi karena memang saya lahir di sini, tahu gitu bukan tahu sejarah lah, ibaratkan tahu persis bagaimana kondisi struktur tanah ya, struktur tanah, kekuatan dan lain-lain. Jadi kalau struktur tanah tidak dirubah, di sini itu ibaratkan ada tahapan lapisan-lapisan. Benar. Jadi kalau di bawah itu ada cadas, di atasnya. Jadi benar selama tidak dirubah itu memang tidak ada lawan longsor gitu. Makanya kenapa harus diratakan gitu. Saya tertariknya alam di sini nggak dirubah, nggak dikali cut and fill nggak ada. Itu yang saya suka itu gitu. Nah ini yang perlu dicontoh gitu kan. Malah di sekitar rumah kan kita tanamin banyak pohon. Iya. Banyak. Ini Pak Judus perlu dicontoh seperti ini. Jadi dulu pohon pinus ya, saya juga pernah camping di sini. Dulu pinus semua di sini. Istilahnya saya nggak merubah gitu. Sebisa mungkin saya malah menambah. Sebisa mungkin malah menambah. Mudah-mudahan sih memang alhamdulillahnya lagi. Jadi Batu Layang ini menjadikan percontohan yang mendapatkan sertifikat langsung dari kementerian. Iya benar. Jadi dari 16
desa se-Indonesia, Hmm. Batu Layang bagian dari Percontohan Nasional. Wah, mantap. Karena diresmikan oleh Pak Jadi Sandiaga. sejarahnya mana no Akang sampai berjuang untuk bangun ini dari nol gitu Kang? Persisnya sih bangunan yang di sebelah sini nih. Oh itu ya. Nah, tuh yang bawah tuh. Oh, bawah itu ya. Oh iya iya. Itu berjuang ibaratkan bangun itu dari kayu bekas. Nekat-nekat Ini dari nih, kayu bekas. ini perlu tapi contoh yang lain nih tapi punya. dibuat seni gitu. Oh iya iya. Maksudnya dimanfaat supaya dia enak gitu. Jadi nggak asal buat saung gitu. Jadi ya ada rezeki sedikit-sedikit dan itu proses buat itu karena memang duitnya terbatas, keuangannya terbatas gitu ya. Terus kayunya juga mungut 1 bulan. Maksudnya Tapi ya bawah alhamdulillah ini atas petik hasilnya gitu ya istilahnya terus bisa ngabangun lain-lain nah Tapi karena itu memang perjuangan kita, dan inilah yang ini kita perih alhamdulillah dari ya kita perih kan- jadi perah. Ya. Dari perih itu kita ibaratkan kalau kita punya relasi dan teman-teman yang peduli tentang lingkungan banyak berbagi selama kita open sama mereka. Tujuannya adalah pengembangan desa berbasiskan masyarakat. Benar. Alhamdulillah dengan doa bersama, dengan harapan bersama, dengan tujuan bersama, terciptalah Cimandara. Insya Allah menjadi percontohan tempat lain juga. Alhamdulillah. Kalau sudah jadi mah sudah jadi, alhamdulillah bantuan-bantuan itu datang juga tuh. Benar Kayak pasti. pos loket itu mutlak dari Pemda. Pemdanya. Pos loket. Nah, mewah itu Pak. Tapi saya menariknya sebenarnya konsep-konsep kayak gini kan. Iya. Dibanding konsep modern kayak gini, orang Jakarta, orang ya wisatanya konsep modern menarik. Iya, Alami ini gitu. mah- Ini mah otodidak aja Pak. Oh. Dan memang dulu ya banyak lah belajar dari orang tua. Orang tuana tigana Belajar hebat dari gitu orang tua. Jadi orang tua memang bisa memanfaatkan kalau dalam membangun itu bisa memanfaatkan apa namanya bahan yang ada, bisa jadi. seninya ada. Gitu. Bener itu no Jadi sama cek Sunda nama katurutan. katurutan. Oke, nuhun Kang Iman. Alhamdulillah saya ketemu dengan ini yang ternyata yang konsep ini Cimanggala nih Kang Iman ini. Alhamdulillah. Oke guys, semoga cerita Kang Iman ini menginspirasi teman-teman yang lain, khususnya mungkin ya kawan-kawan saya. Kang Tatang di Subang tah, iya tak contoh ya Kang Tatang. Sok, Datang ke Batu datang Layang, atau ke Batu Layang, sok atuh mangga ke dia. Ya terima kasih. Dari hasil wawancara tadi guys, mungkin kita banyak ambil hikmah dari pembelajaran yang dikemukakan oleh Pak Iman sebagai pengelola desa wisata khususnya di Bukit Cimanggala ini. Oke guys, semoga yang diungkapkan Pak Iman dari wawancara tadi bermanfaat buat kita semuanya, khususnya yang mengembangkan desa wisata di wilayah masing-masing. Oke, selamat menikmati suasana pagi di desa wisata di Bukit Cimanggala. Dah.
ya.